adanya Luoi di tangan Rebellion. Tapi ini akan menjadi game pembukaan kita di match yang pertama. MPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali. Rame ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu libur ya, liburannya di MPL Arena. Oke, balik lagi early game Luoi. Sebenarnya clear lane Luoi ini jadi agak manja ya, karena rata-rata yang gue lihat juga dari gameplaynya Luoi selalu ada roamer yang nemenin untuk clear dari wave tengahnya. Iya, karena dia juga bukan tipe hero yang clear wave-nya cepat. Dan mau nggak mau kalau kita berbicara Luoi, sekali aja dia tidak mendapatkan ganking yang optimal, kehilangan 2 lane aja, itu dia udah pasti jadi plus 8. Apa tuh bang plus 8? Plus 8 ini berarti Luoi-nya itu paling miskin atau paling rendah goldnya di timnya. Sehingga mau nggak mau dia perlu yang namanya item ROM nanti. Gue lumayan setuju sih, apalagi di covernya susah ya. Luoi kan bukan tipikal farming loh, jadi tinggal sedikit juga susah. Tapi untuk emblemnya cooldown ternyata. Oh, dia main Inspire dan juga Wilderness Blessing ditambah lagi dengan adanya Lethal Ignition. Ya, sepertinya akan bermain menuju ke arah Light Intransion. Tapi permasalahannya ketika membawakan emblem mage seperti ini, otomatis mananya akan lebih boros dibandingkan dengan base camp emblem. Cewek? Di arah top lane nampaknya kali ini cewek sudah mulai harus mundur, berhati-hati karena Audi TZ sudah mulai rotasi ke arah top lane. Berkaca juga di area XP-nya ini masih cukup aman-aman aja ya. Harusnya di bawah atau di XP-nya itu kayak bakal sama-sama farming dulu sih untuk di awal. Karena lapu-lapu menurut gua, walaupun landingnya nggak terlalu kuat, tapi dia sustain banget, nggak bisa di-press juga di awal. Iya, kayak harus ada 3 orang yang bergerak untuk menangkap dan mendapatkan kill terhadap lapu-lapu. Kayaknya untuk bergerak ke area dari Golden adalah keputusan yang paling bijak dari Rebellion. Karena lapu-lapunya juga nggak bakal semudah itu untuk di-engage. North juga bisa bermain dengan safe, dia masih ada flicker juga yang ready di tangannya. Jadi kayaknya nggak perlu ada worry dari Rebellion ketika dia bergerak dengan cepat di menit-menit awal untuk menuju ke gold lane. Ya, dan terlihat ini juga dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Kairi ya. Dia coba untuk crossing jungle, untuk mencuri-curi aja. Bahkan setupnya pun udah dijalanin nih dari keduanya. Tapi kayaknya menang jalan nih dari boots-nya, dia udah lebih ready, udah lebih standby. Dan lihat 4 member dari Onyx sudah mulai berkumpul. Oke, setup sudah mulai dilakukan. Heartguard masuk ke dalam tubuh dari seorang boots. Ravens Fighter connect kali ini Cars. HP-nya tertangkap sudah dan bahkan satu buah device judgment yang dibuka membuat dari boots kali ini tertangkap. Kontesan juga akan segera terjadi dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama dan Kairi kali ini akan menjadi korbannya dan 2 poin kill diambil oleh Rebellion. 2 plus turtle, keuntungan berganda pastinya untuk Rebellion. Terlambat bergerak dan tidak bisa bergerak sepertinya dari boots-nya. Ya, itu dia efek chain CC ya yang sangat-sangat menjengkelkan dari Luoi. Swallow dan juga Cars bekerja sama dengan sangat baik sekali untuk menghilangkan efek dari Heartguard. Sementara Suns ya mau nggak mau harus kabur karena kalau misalkan dia terlalu lama di sana, overextend pun kayaknya nggak bakal bagus menurutku bagi teman-teman dari Onyx. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana Rebellion dengan take over turtle yang sangat luar biasa dan plus 2 poin kill, ini akan sedikit mematahkan bagaimana talent prediction yang rata-rata menuju ke Onyx. Mirko doang nih beda ya. Iya. Seperti biasa Mirko ini bahaya soalnya. Mirko bahaya. Bukan berarti ya ketika nantinya ada di kubu Rebellion itu akan menjadi poin yang positif. Wah, tapi Cars biasa ini udah mulai ngepres keberadaan dari Boots loh. Unggul level juga dan ngebuat dari Boots nggak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Dan sekarang early game diunggulkan oleh Rebellion. Ini keuntungan yang tidak boleh dilewatkan oleh teman-teman dari Rebellion. Mereka harus memanfaatkan gimana caranya untuk press dari segi levelnya Kairi agar nanti Vincent lebih unggul. Sehingga mungkin di menit yang ke-7 atau menit yang ke-8 ketika Lord sudah mulai hadir di line of dawn, mereka bisa mendapatkan Lord dengan sangat-sangat mudah tanpa harus berseteru dengan Eternal Welcome. Ya, mungkin jujurnya lebih ke counter setup ya. Gue ngelihat posisi dari teman-teman Onyx. Karena kalau tadi nih kayak Butch langsung di Heartguard, dia maju duluan dan Messi di depan. Ya itu enak banget buat Rebellion, langsung all in. Dia punya Kaja juga, dia punya Luoi dan Tapi kali ini Boots kedatangan tamu tadi undang 3 pemain dari Rebellion berhasil untuk bisa mempick up keberadaan dari Boots dan bahkan ada full plating yang bisa mereka dapatkan. Dan mereka bermain dengan 3-2 metode yang cukup menarik dari teman-teman Rebellion. Yang dimana ternyata Kajanya buat defensif bukan untuk ofensif. Lim ini yang cukup baru menurutku dari Rebellion. Ketika mereka membuat move di area XP lane, tapi ternyata move tersebut adalah move yang sangat-sangat agresif sehingga mau nggak mau god lane-nya walaupun hero-nya ofensif, mainnya cenderung defensif. Kali ini Unoffended Onyx menuju ke arah 2 pemain sekaligus. Detonas Welcome yang sudah mulai menelan keberadaan satu Audi TZ dan Vincent. Again, turtle-nya berhasil untuk didapatkan dan kali ini Moy yang menjadi korban di tangan Onyx tapi tidak berhenti sampai situ karena pressure run. Dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill yaitu Boots yang menghilang. Swallow bergerak mundur dan tidak ada fight lanjutan. 3 kali tumbang dari Butch. Bahkan tadi kondisinya Butch tuh baru banget respawn loh. Jalan ke arah turtle dan tumbang kembali
kembali. Walaupun turtle-nya dikuasain sama Onyx, tapi goldnya Be, ini nggak turun sama sekali. Nah ini masalah utamanya juga Moa yang ditumbangkan, otomatis membuat space sedikit bagi cewek agar nantinya cewek bisa farming lebih banyak. Dan hanya Cars sampai saat ini yang unggul. Cewek ternyata sekarang berubah haluan. Yang tadi geng ke arah lane-nya Boots dan sekarang cewek yang harus kedatangan tamu yang tadi undang. Ini efek Loi ya, nggak bisa ditebak memang. Dan cara nge-counter Loi ini agak-agak susah karena nanti akhirnya untuk rumput yang dipegang harus beragam. Jadi mereka akan berpisah secara nggak langsung. Iya, dan ini dia salah satu opsional movement yang tadi sempat aku mention sebelum kita menuju ke draft index. Gimana pun caranya, Rebellion punya rotasi dan mereka punya kaja. Permainan pick off harus dijalankan. Gimana caranya membuat side lane dari Onyx ini benar-benar lumpuh total dan terbukti. Kiri, kanan, atas, bawahnya dari Onyx semuanya benar-benar dilumpuhkan. Outer turret sudah mulai hilang dan Onyx kayaknya terbungkam dari sisi gold dan XP lane. Dan jangan lupakan ini Retribution Vincent ya. Itu dia. Ngeri banget. Dan kali ini efek tahunnya Kone Kairi ada hard guard yang membuat dirinya pun semakin durable di depan dan tidak bisa dipunish oleh pemain-pemain dari Rebellion dengan secara mudah. Bahkan Kiboy pun agak ragu tadi mau nge-backup ya. Posisinya nggak bakal enak juga kalau Kiboy-nya nge-backup, mungkin spell bisa keluar atau dia yang akan dipunish. Wah ini mau nggak mau harus digunakan dari Donas Welcome for defensive. Dalam keadaan dia terkena dispersion rotation. Jadi ketika ada team fight di area turtle, kemungkinan besar Kairi tidak akan memiliki ultimate di waktu yang tepat. Kalau misalkan setup seperti ini pun akan sedikit dipatahkan, Rebellion harusnya bakal punya rotasi lebih bebas. Ya. Mereka akan bergerak lagi dan lagi dengan 3-man move. 3-2 lagi posisinya. Tapi bedanya sekarang, lihat Onyx, dia lebih aware dengan beberapa rumput yang penting dan bahkan di counter setup duluan. Oke, ada satu buah diversion. Vincent mendapatkan perfect turtle-nya. Kiboy bakal coba dulu ditabrak. Masih bisa mundur dan flicker. Breakfast fighter dari Gams yang berhasil untuk menangkap Kiboy. Dan kali ini Kairi-nya terjebak sendirian. Tidak bisa kemana-mana dan mega kill diamankan oleh Vincent. Apa yang terjadi Onyx? Mereka seakan kehilangan temponya. Mereka kebingungan mau fight ke arah mana karena depannya kena, belakangnya kena. Dan Swallow tidak pernah muncul di map. Ini yang paling penting menurutku bagi teman-teman dari Rebellion. Dan itu dia. Surprise! Happy birthday. Satu buah dispersion yang membuat kali ini cewek terkejut. Pick off kembali berhasil untuk didapatkan oleh Rebellion. Ini gimana kita bahas lane jauh ya, karena kalau lane tengahnya aja udah langsung ditelein terus. Tapi kalau ngomongin lane jauh sedikit nih Be, Cloud atau Pakito? Kayaknya di posisi seperti ini mau nggak mau harus Pakito sih, Lim. Kalau misalkan Cloud lagi, Lim, dan tanpa ada penjagaan, menurutku Cloudnya nggak bakal bener-bener dapetin momentum yang tepat. Karena kalau seandainya di sini udah kita lihat nih, Boots-nya udah fail dari awal. Daripada dia yang harus nantinya ditugaskan untuk join team fight dan minim akan mungkin dari segi utility, level, dan bahkan mungkin dari segi itemnya juga. Ya mau nggak mau, tugas terakhir dari Boots adalah pegangin lane jauh, cover cewek sebisa mungkin karena cewek bisa menjadi harapan di late game-nya nanti. Ini kalau ada Luoy ini tidak tenang lah hidup ya. Iya, rumputnya harus sama-sama dijaga, tapi jadi renggang, tahu nggak? Mereka tuh jadi kayak nguasain satu zona, mereka sendiri-sendiri di masing-masing rumput. Dan masalah utamanya adalah karena Swallow-nya dari tadi tidak terlihat di map, Lim. Jadi nggak bisa ditebak rumput mana yang kira-kira bakal diteleport ketika menggunakan diversion. Dan gak ketebak juga siapa yang ditarget kan. Tadi satu-satu semuanya termakan dan sekarang kembali. Dan formatnya sih, Aul. Formatnya beda-beda. Lim tadi mungkin udah sempat ngeliat juga bagaimana awalnya Swallow membawa Vincent. Tiba-tiba ternyata di bagian top lane dia bawanya Cars. Dan ternyata ketika di bottom lane bawanya Audi TZ. Semuanya beda-beda. Semua call-nya tuh kayak bener-bener kayak mengundang untuk team fight dan biarkan Moe untuk farming sebebas mungkin. Siapapun yang dibawa intinya bawa masalah lah ya. Bawa masalah. Bawa masalah. Oke, dan gue belum ngeliat Angela ini sebagai jawaban nih dari rotasi-rotasi yang dimiliki sama Swallow juga. Nah, ngomongin soal Angela, ini magical damage satu-satunya loh, Be. Dari teman-teman Onyx. Udah mulai sering ya kita ngeliat Angela jadi mid satu-satunya source damage magic. Kayaknya sekarang lebih berfokus sama para marksman, sehingga nanti damage late game-nya benar-benar hanya bergantung kepada Cloud. Masalah utamanya durability-nya cukup rapuh karena Boots-nya udah 3 kali tumbang dan bahkan Kairi sebenarnya tidak sekuat itu untuk di lose condition seperti ini. Iya, ini mau tetap kontes nih kayaknya Kairi. Bakal coba untuk maju, dia pede. Dengan adanya hard card yang ready, tapi Breakfast Fighter sudah diaktifkan oleh Cars. Kiboy konsil ketahuan. Dan kali ini akan menjadi adanya kontes yang cukup besar. Dan Vincent again dengan retribution-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini Blazing Duet mencoba untuk mundur. Dan Vincent akan memimpin jalurnya peperangan. Pressure rat dibuka, tapi lihat bagaimana Cars bakal coba untuk memfollow keberadaan pemain-pemain dari Onyx. Belum ada yang tumbang, tapi zoning out yang bagus banget tadi dari Cars bisa memukul mundur Onyx. Bahkan Heartguard pun gak nolong sama sekali. Dan kali ini masih ingin memberikan pressure lebih dari Rebellion. Mereka ingin mengambil semua resource yang ada dari Onyx. Dan bahkan
kalau kita lihat dari item, perbedaan itemnya aja udah sangat-sangat signifikan sekali. Necklace of Durance dari Swallow adalah jawaban dari Suns dengan heal up yang sangat-sangat cepat dan intens ketika Fleeting Time sudah menjadi jawaban. Tapi apalah daya Fleeting Time, karena point kill dari Onyx tidak bertambah satu pun dan Fleeting Time effect-nya tidak akan bisa terproc dengan maksimal. Kali ini Lord-nya memang sedikit mungkin bisa di-deny atau bahkan bisa dihilangkan dengan cepat, tapi kerugian yang dibawakan dari kubu Rebellion akan bertambah hampir sampai dengan 10.000 gold difference. Ini juga dua hero yang harus punya stack kan. Iya. Ini kalau wave nggak datang kan susah nyari stack. Dan pasif turretnya udah di-bait loh ini satu persatu. Ini bisa dicicil loh Bestaren. Kelihatan kali ini Lordnya juga udah mulai masuk ke dalam satu buah base area dari top lane. Cars masuk kembali dengan ada satu buah Breathless Fighter, tapi tidak ada target yang terkena. Sehingga kali ini Onyx masih mencoba untuk defensif dengan cukup aman tanpa keluar dari teritorinya. Masih cukup aman, tapi jujur Onyx memang di akhir-akhir ini gue nggak sekali loh ngelihat Onyx under pressure, dan menurut gue memang inilah dampak dari perubahan yang terlalu cepat. Dan ini juga game fact yang cukup menarik by aplikasi baru GoPay, yang dimana ini adalah pertama kalinya Luwei muncul di MPL Indonesia Season 13 sejak terakhir kali digunakan 742 hari lalu dan dimainkan oleh Udil Skr. Ada pertandingan Alter Ego versus Onyx juga by the way. Nah, ini menghitung hari, tapi lihat bagaimana ada satu buah kejutan dari di belakang, di mana Kairi berhasil ditumbangkan oleh Moe. Blazing Duet dicoba untuk melakukan defensif, tapi lihat bagaimana satu buah kejutan dari Rebellion, bukan ke rumput teleportnya. Serangan kejut teleportation dan ditarik. Oh, Divine Judgment kali ini efek down. Keyboy terkena chain CC yang begitu mematikan. 9.200 gold yang dipegang oleh Rebellion berhasil juga membawa mereka untuk bisa mendapatkan satu buah base turret di top lane. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Kairi Barat sekalipun bisa untuk dimakan. Teleportation keluar map nih Be. Sering banget kita lihat juga memang di region sana. Tapi ya midnya akan dipaksa lagi sepertinya. Oke, kali ini bakal coba untuk dipaksa pelan-pelan. Masih coba untuk dipertahankan, tapi wave-nya terclear. Cewek. Oh, ceweknya. Itu kalau ada glowing one mungkin akan berbeda ceritanya kayaknya. Bakal ditabrak lagi untuk kedua kalinya di area mid. Dan ini dia referensi dari coba-coba yang dilakukan oleh Swallow. Tadi untuk pertama kalinya dia mencoba, dia membuka diversion ke belakang Kairi, tapi nggak ada yang muncul di sana. Jadi mau nggak mau, mungkin referensi dari Rebellion nih yang sebelumnya adalah ketika dia membuka teleport di bagian turret, ya mereka nggak bakal datang. Cuma kayaknya nggak bakal expect juga sih kalau Kairi tiba-tiba langsung diganyang 4 pemain sekaligus, setelah Divine Judgment juga dari OutEasy, sehingga membuat Kairinya nggak sempat untuk merespon dengan menggunakan Eternal Welcome. Iya, dia udah kelumat juga sama Moe kan yang udah punya damage sekarang. Apalagi itu Barat loh. Yap. Gimana kalau itu entah cewek atau Boots. Apalagi Boots sekarang lumayan fall off ya. Jadi untuk landing jauhnya dia nggak bakal bisa se-ekstrim itu juga. Nggak bakal berani untuk motong-motong jauh. Karena punishmentnya Lui bos, ini bakal bawa temen gitu kan. Dan lihat bagaimana target dari Rebellion tidak ada yang tersentuh sama sekali dan akhirnya menjadi Lord yang free tanpa kontes. Tapi hati-hati, ini Dispersion ngeri nih. Harusnya ada referensi juga sih kalau misalkan siapapun yang muncul di map itu pasti di belakangnya ada teman-teman dari Rebellion ini juga yang lainnya. 12.000 gold bukan hal yang mustahil untuk didapatkan oleh Rebellion Esports. Ketika kita berbicara gold yang sangat-sangat berbeda seperti ini, tentunya tabrakan adalah satu-satunya cara untuk melakukan eksekusi dari kubu Rebellion, sehingga mereka harus memakan semua base turret yang ada di area mid lane dan bahkan bottom lane. Ya bahkan terlihat ya nggak ada Athena Shield karena magical damage dari Onyx memang minim. Dan sekarang dengan Lord yang sudah enhance ditarik lagi nampaknya di cancel. Oke, ada cancellation tapi lihat bagaimana kali ini Divine Judgment ya kan.